Halo teman-teman, selamat belajar kembali di channel Raden Desain. Belajar desain grafis dengan cepat, mudah, dan menyenangkan menggunakan aplikasi CorelDRAW ataupun Photoshop. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang shortcut. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shortcut ini sangat dibutuhkan di dalam kita mendesain sebuah pesanan. Jika teman-teman membuka pesanan desain, kemudian ataupun membuat karya-karya desain yang lainnya, ini sangat membantu. Karena apa? Shortcut ini akan mempercepat dan memperindah teman-teman di dalam mendesain. Ini sangat banyak, shortcut itu sangat banyak. Tapi di part pertama ini kita akan belajar tentang T, L, C, E, R, B, Shift P, Shift A, dan Ctrl R. Nah, sebelum kita mulai tentang apa fungsi T dan yang lainnya, teman-teman saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Raden Desain agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang lain. Kita mulai. T. Ketika kita memiliki dua objek, misalkan saya punya lingkaran, kemudian saya punya kotak. Nah, fungsi T ini adalah membuat sebuah objek, 2 atau 3 objek lebih untuk rata atas. Misalkan sudah saya seleksi, cara menyeleksinya ingat, klik yang objek satunya, kemudian tekan shift, kemudian klik yang kotak ini, kemudian kita klik T, maka dia akan rata atas. Kemudian B, ini adalah berarti dia akan rata bawah. Kemudian R, kita seleksi dua objek ini, kita klik R, maka dia akan rata kanan. Kemudian kita klik L, maka dia akan rata kiri. Sekarang apa fungsi C dan E? Fungsi C ini adalah membuat sebuah objek itu ada di tengah secara horizontal. Contoh, saya klik warna hijau ini, kemudian saya klik yang warna kuning, kotak ini, kita klik C, maka dia akan rata tengah secara horizontal. Kemudian kita klik lagi yang warna hijau, kemudian klik yang warna kuning, kemudian kita klik yang E, dia juga akan ada di tengah secara vertikal. Nah ini berfungsi ketika teman-teman ingin membuat sebuah 2 objek atau 3 objek lebih, itu ada di tengah sebuah objek. Nah, caranya apa? Teman-teman tinggal klik yang warna hijau, kemudian klik yang warna kuning, kemudian klik C untuk rata secara vertikal, kemudian klik E untuk rata secara vertikal. Nah, jadi ini pas ada di tengah-tengahnya. Kemudian saya ulangi lagi, klik T agar rata atas, klik B agar rata bawah, klik R agar rata kanan, kemudian klik L agar rata kiri. Dan untuk agar kembali ke tengahnya berarti klik E, C. Nah, seperti itu, pas di tengah. Sekarang yang bergerak kan dari tadi yang hijau, yang bergerak ngikutin yang kuning ini kan yang hijau mengikuti yang kotak. Sekarang bagaimana kalau kotak yang mengikuti kuning? Jadi ketika hijaunya ada di sini atau yang lingkaran ada di sini, yang kuning itu ngikut ke sini. Ketika kita klik T, R, C, E, B atau L. Nah, caranya teman-teman yang diklik duluan itu adalah yang warna kuning. Tadi yang hijau bergerak karena yang diklik duluan adalah yang warna hijau. Sekarang agar yang kuning itu mengikuti yang warna hijau, maka teman-teman harus mengklik yang kuning terlebih dahulu. Berarti yang pertama diklik berarti dia yang akan bergerak. Saya contohkan, saya klik yang warna kuning ini, kemudian saya klik yang warna hijau, saya contohkan di C saja dan E. Saya klik C, maka dia akan mengikuti. Kemudian saya klik E, maka dia akan mengikuti. Seperti itu ya. Sangat-sangat mudah sekali. Kemudian kita Shift P. Nah, Shift P ini misalkan kita memiliki sebuah objek. Nah, kemudian kita copy. Nah, cara mengkopinya adalah ada banyak ya. Saya contohkan 2 saja agar lebih mudah. Pertama Ctrl C, kemudian Ctrl V, maka ini akan membentuk sebuah objek baru. Kemudian kita tinggal pindah aja, gitu ya. Kemudian cara kedua adalah teman-teman klik kiri, kemudian tahan, klik kiri jangan dilepas, kemudian klik kanan. Setelah klik kanan lepas bersamaan, maka ini akan tercopy juga. Misalkan kita punya banyak objek, saya contohkan ini saja ya, kotak-kotak ini. Ini punya objek, ini ada objek juga. Nah, jarak antara objek satu dengan yang satunya,
yang ini dengan yang ini kan tidak sama. Nah, fungsi save P ini dia akan membuat jarak dari 5 objek ini sama. Contoh saya seleksi, ingat cara menyeleksinya adalah bisa kok pakai shift ataupun diklik di sini, tahan, kemudian ketika kotaknya sudah pas, klik lepas, maka 5 objek ini akan terseleksi. Kemudian kita klik shift P, maka jaraknya akan sama. Ini kesini sama, ini kesini sama, ini juga sama, ini juga sama. Lalu bagaimana caranya biar dia itu lurus atau rata? Nah, berarti tadi agar rata secara vertikal berarti kita harus mengklik E. Oke. Nah, sekarang kita copy lagi. Kita copy lagi. Nah, untuk meratakan ini semua jaraknya, maka kita klik Ctrl A. Kita seleksi lagi. Klik, udah pas, kita lepas. Kita klik Shift A, maka ini akan sama. Lalu bagaimana agar ini rata di tengah? Berarti apa tadi? Kita klik C, rata secara vertikal. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Ctrl R. Nah, Ctrl R ini dia tuh mengikuti langkah sebelumnya. Contohnya gini. Misalkan di sini ada sebuah kotak, saya kasih warna merah. Kemudian saya akan memindah kotak ini ke sini. Oke, saya jauhkan sekalian, saya jauhkan. Nah, maka ketika kita klik Ctrl R, maka dia juga akan berpindah sesuai dengan pertama tadi. Dia akan berpindah lagi, seperti itu. Kemudian ketika kita copy dan klik tahan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita lepas, maka ketika kita klik Ctrl R, maka dia juga akan mengikuti langkah sebelumnya, itu mengcopy. Ctrl R, nah gitu. Agar dia rata secara vertikal, berarti kita klik E. Kalau misalkan kita mau copy banyak, copy sekali, kemudian kita klik R, maka dia akan banyak. Nah, seperti itu ya. Sangat-sangat mudah sekali teman-teman. Karena belajar Corel itu, belajar desain itu sebenarnya tidak sulit teman-teman, itu sangat mudah. Tapi teman-teman hanya dibutuhkan untuk praktek saja, praktek terus, dan teman-teman instingnya nanti akan terlatih dan akan cepat bisa mana yang bagus, mana yang jelek, bagaimana membuat sebuah karya yang indah, seperti itu ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel Raden Desain ini agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang lain. Kemudian like dan komen jika ada banyak pertanyaan agar teman-teman cepat pintar di dalam mendesain. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton shortcut part keduanya, misalkan shift down, back down, back up, dan yang lain sebagainya di rekomendasi video setelah video ini selesai teman-teman tonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.